at the back of my mind jadi mikir kalau gue nggak lari, jangan-jangan gue bisa balik ngerokok lagi. And I don't want that. And I don't want that gitu. Bukan karena ya maksudnya nggak, I have no history of kayak apa mungkin penyakit yang gimana-gimana. Even di keluarga juga nggak ada sih. Tapi tetap kayak menjaga. Tetap menjaga dan karena udah ngerasain banget benefitnya living healthy lifestyle tuh, aduh enak banget gitu. Enak ya, benar happy. Ya kan jadi bisa lebih mikir kreatif lagi. Iya. Ya kan? And one more thing, dulu juga gue itu susah tidur. Oh sama. Susah banget tidur. Iya kan pulang malam. Oh iya benar. Apa midnight tapi kita nggak tahu sama siapa. Boleh nggak sih disebut siapa sih? Sama keluarga, sama sahabat, kakak. Keluarga tuh kakak, sepupu, keluarga tuh. Ya, family person bang. Family person. Kita juga keluarga Marino. Jadi ntar aku pesan tiket dulu ya. Tiket apa? Tiket nonton midnight. Siap. Ya. Gitu. Tadi sampai mana ya ngomongnya ya? Nggak bisa tidur. Oh iya nggak bisa tidur. Insomnia. Dan dulu lama banget tuh. Jadi kalau setiap tidur itu hampir setiap 1 jam bangun. Bangun. Karena apa? Ada yang bisikin. Nggak tahu ya. Langsung mistis gitu. Enggak sih, pasti cek di rumah kayaknya aman udah ya? Datang ini. Doain segala macam, nggak ada roh-roh halus gitu, nggak ada. Kalau itu waduh salahnya. Oh gitu. Jadi karena nggak bisa tidur dan itu ngerasain banget kalau nggak tahu deh sekarang kalau Eric apa Franz kalau nggak misalkan cuma tidur sebentar atau even though tidur lama tapi kebangun-bangun terus tetap nggak seger kan, nggak fresh kan, tetap kayak ngerasa aduh badan gue kok capek ya, kok gue kayak ngerasa gue pengen tidur siang atau whatever gitu. Nah itu yang gue rasain dulu gitu. Jadi akhirnya intinya kayak tadi nyambungin bahwa living a healthy lifestyle tuh one of the benefit adalah itu. So sekarang gue bisa tidur benar-benar tidur teratur and I'm very happy about that. Sekarang kalau tidur jam berapa berarti? 10. Wow. 11 gitu. Karena kalau lari kan juga harus bangun pagi. Iya benar. Jadi ada saling berhubungan karena masih mau lari jadi harus bangun pagi. You have to sleep earlier. Itu yang ngebikin jadi teratur sekarang. Iya benar. Wow. So ya benar-benar rutinitas yang saling melengkapi. Karena tahu udah mau bangun pagi jadi tidurnya early. Harus tidur early karena memang bahaya juga kan kalau mau lari. Terus kalau tidurnya kurang itu banyak teman-teman yang bilang mendingan nggak usah lari. Iya, takut nyasar. Takut nyasar, takut soalnya. Iya benar, nggak bisa lihat nih di mana ya gitu ya. Di mana aku? Kemana pelarian? Gitu. Janjian sama siapa? Kok nggak ada orang kemana ya? Kok nggak ada? Gitu. Kalau lari prefer lari sendiri atau with friends? Sendiri sih. Sendiri. Karena pada saat lari I listen to podcast. Banyak dengerin podcast. Ya dengerin music gitu. Tapi itu ya enak sih. Jadi lari itu juga buat gue tuh it's me time. Me time. Me time. Jadi benar-benar sometimes you talk to yourself. Benar-benar kadang-kadang you reflect juga, introspeksi gitu. Segala macam. Saat-saat gue mikir di saat whenever I need my me time tuh lari tuh it really helps gitu, especially kalau gue lari di GBK gitu. Lari di GBK kan banyak pohon and everything, so you feel like you're in nature aja gitu, dan pikiran jadi lebih clear. Jadi sometimes you do self talk juga gitu kalau lagi lari ya, jadi lebih prefer sendiri gitu. Oke, jadi ada me time ya. Dan kalau lari sama teman tergantung sih sebenarnya, ada enaknya ada nggak enaknya gitu. Kadang kalau bosen lari kalau ada temannya ada yang nemenin jadi lebih nggak bosen. Jadi lebih ria gitu ya. Iya. Cuman kadang-kadang kalau kita lari sama orang yang pace-nya juga beda sama kita, nah itu juga repot. Kita harus ngikutin dia dong, berarti dong gitu. Jadi makanya ya make sure kalau menurut gue sih lari penting juga untuk lari sama orang yang memang sama lah sama kita, pace-nya sama, mungkin goals-nya sama gitu. Kecuali memang kita lagi pengen increase our performance, kita mau lari yang lebih cepat ya mending bagus lari sama orang yang larinya cepat jadi kita bisa ngejar gitu. Cuman kalau lagi pengen santai-santai easy run mending sama teman yang memang udah pace-nya sama lah gitu. Jadi enak lah. Jadi enak, lebih fun gitu ya. Iya, kalau enggak kita mau santai dia cepet, aduh gimana. Jadi nggak nyambung kan, jadi ntar kejar-kejaran lagi. Terus kalau kayak berarti sering ini dong ya ikut-ikut event lari gitu. Paling jauh berapa nih? Paling jauh? Apanya nih jauh? Larinya. Lokasinya apa jaraknya?
Semuanya deh. Semuanya. Udah tanggung di sini. Udah Kasih tahu tanggung. aja semuanya. Kalau paling jauh lari 21 km half marathon di race ya. Cuman kalau nggak pas lagi race, waktu itu pernah lari sejauh 25 kilo sih paling jauh. Wow. Tuh, dan sekarang tuh masih considering gitu pengen do full marathon apa enggak gitu. Karena full marathon selain persiapannya panjang, ya mungkin 6 bulan lah minimal. Tapi at the same time if you do waktu latihan full marathon badannya kurus, Pak. Jadi sekarang kalau udah nge-gym susah-susah tuh rasanya abis tuh badannya kecil tuh ngapain gue selama ini ngangkat gitu ya. berat-berat ya gitu. Jadi sekarang tuh masih kayak tuh gue pengen nggak ya gitu. Karena maksudnya kebanyakan orang yang ikut full marathon sudah pasti badannya pasti kecil, bukan kecil jadi lebih kurus, jadi lebih ciut gitu. Jadi benar-benar beda banget kalau misalkan buat teman-teman atau buat kita yang pengen punya muscle mass yang besar, pengen lebih bulky, sudah tidak nyambung gitu. Jadi semua yang lagi nonton podcast, lagi dengerin podcast kita untuk Paradigm People ataupun untuk kalian semua di sini harus lihat nanti postingannya Paradigm Fitness Indonesia di Instagram kita, di sosial media kita ya kan. Benar. Ada konten hot Rino Sudarjo. Hits dan hots pokoknya. Bagus banget sih itu. Minum boleh ya? Iya, boleh. Minum dulu. No brand kon. Ya kan tuh. Ternyata itu loh. Iya 6 hari loh olahraganya. Ya kan 6 hari tiap ya, pagi. selang-seling. Ya. Jadi udah sekarang it became a lifestyle. Itu sih yang salah satu yang baik. Maksudnya kalau olahraga udah jadi lifestyle tuh, so you can do it kayak daily, you can do it kayak nggak harus dipaksa gitu. Karena kan pernah dengar mungkin ada banyak teman atau beberapa teman yang mereka mulai olahraga tapi nggak tahan lama gitu kan. Baru 2 bulan they quit. Gitu. Apanya nggak tahan lama? Nge-gymnya terus Apanya staminanya. Staminanya nggak kan kalau tahan nge-gymnya lama. nggak lama, staminanya nggak kebangun gitu, nggak ke build kan. Jadi kalau mau tahan lama gimana? Nge-gymnya yang lama. Terus workoutnya juga whole body, jangan cuman upper body ya jadi kan, harus lower body, core. Whole body termasuk Ya, lower stamina buat body. lari kan, kalau buat lari kan semua core penting. Kalau buat lari core penting. Bagus sekali. Dapat. Ya kan? Terus kayak pengen tahu juga nih. Jadi kan kayak bisa bilang intensitasnya luar biasa ya pada saat nge-gym gitu kan. Gimana sih your experience pada saat nge-gym di Paradigm? Experience-nya menyenangkan sekali. It was Paradigm tuh gym yang paling lengkap, paling bagus lah. Wow. And to be honest juga location wise tuh kalau buat gue sih sangat amat ideal banget ya. Yang paling penting adalah tidak kena ganjil genap. Karena gue nge-gym di tempat sebelumnya yang kadang kalau mobil gue kan ganjil. Jadi kalau lagi tanggal genap, mesti tunggu di atas jam 10 nih. Di atas jam 10 kadang juga udah macet segala macam, atau kadang kalau nge-gym udah kesiangan mungkin udah terlalu udah capek atau segala macam gitu. Jadi secara lokasi juga enak banget sih Paradigm, dan tempatnya juga gymnya luas. Kamar mandinya top banget. Kelasnya juga gue pas pertama kali ini kelas gede banget nih. Pada ngapain sih di sini? Pakai tempat ibadah. Bisa. Hari Minggu ibadah sama Miho ya. Ya kan? Bisa staycation juga ya. Bisa nobar. Di area depannya tuh ada itu what do you call that? Bukan lobby lah ya, area lounge-nya. Lounge-nya tuh menurut gue sih keren banget sih, karena nggak pernah ada tempat gym ya in my opinion, in my experience belum pernah lihat gym yang ada lounge-nya seperti itu. So you can di situ bisa ya, kalau misalkan mau meeting di situ gue rasa juga bisa. Bisa. Ya, tempatnya very convenient, tempatnya enak banget, nggak terlalu rame. Kalau yang mau kerja itu gue inget banget ada station yang bisa nyolok laptop, bisa nge-charge handphone, bisa kerja di situ, dan actually banyak kok yang kerja di situ. Benar. Terus mungkin ya apalagi tuh kalau mau ikut kelas mungkin datangnya terlalu early, bisa di situ dulu ya kan. Benar-benar. Gitu sih. Thank you. And the staffs juga sangat-sangat friendly, semua staffnya. The PT are nice, semuanya keren-keren. Tuh.
Keren. Iya, PT-nya keren-keren banget. Kelihatan lah soalnya dari bentuknya, shape-nya kayak oke ini PT nih. Itu soalnya represent loh ya kan. Buat orang-orang mungkin yang pengen cari PT kalau ngeliat PT-nya kayaknya wah mungkin kurang semangat atau apa jadi males kan. Gitu. Tapi kalau di Paradigm semuanya keren-keren. Untuk orang-orang yang mau mencari Rino lagi workout silakan ke Paradigm Fitness. jamnya ini ya. Nah dengan kayak Rino olahraga tuh bisa dibilang tuh priority ya kan, kayak almost every day you do it gitu kan. Ya pasti kan akan impact tuh sama your life ya, untuk daily life gitu. Terus kayak gimana sih how you manage your time dengan segala kesibukan ya kan, entrepreneur juga, model juga, content creator juga, kok banyak ya kan, public figure juga. Kemarin aku baru ngelihat postingannya abis catwalk. Oh iya benar. Hai Mas Ai. Oh iya benar. Next fashion show kita juga ada. Boleh Mas Ai diundang. Aku mau jalan bertiga. Siap Mas Ai. Terus gimana? How do you manage your time? Kalau itu waktu kadang kalau buat gue jujur 24 jam sometimes is not enough. Karena ya pasti juga punya kesibukan tuh waktu banget nggak cukup lah gitu. Cuman ya how I manage my time tuh pastinya punya prioritas gitu. So sometimes kalau gue tuh suka journaling gitu. So sometimes I do journaling, jadi planning besok mau ngapain misalkan gitu, workout jam berapa, ada meeting jam berapa gitu. Jadi semuanya disesuaikan aja, diatur fleksibel gitu. Jadi kadang kalau misalnya saya gue mau meetingnya baru jam 2 siang, nah gue nge-gymnya mungkin agak siang karena kalau I have time in between terus kayak ini bingung mau ngapain, kadang suka bosen kan gitu. Kayak aduh gue mau ngapain ya gitu. Dan ya udah jadi so I plan basically di planning, bikin rencana gitu, besok mau ketemu siapa aja, mesti kemana, mesti ke kantor jam berapa, mesti ngerjain apapun lah, semua urusan lah, nggak cuma urusan pekerjaan, cuman di rumah juga ada aja yang mesti diurusin karena gue masih tinggal sama bokap gitu, dan bokap tinggal sendiri gitu, jadi sometimes ada aja urusan dia yang gue mesti bantuin gitu. Biasanya urusan yang berhubungan sama teknologi, sama gadget, minta bantuin rekam ini itulah, oke. Gitu-gitu. Jadi ya sebenarnya ya karena di planning aja sih, one day ahead or 2 days ahead gitu, karena kalau nggak di planning suka lupa ya, kadang-kadang mau janji sama siapa, hari ini mau ketemu ini ya, oh sorry lupa. Nggak enak juga kan kalau gitu. Makanya kita planning ini loh podcast sama Rino tuh udah dari 2 bulan yang lalu. Iya gitu ya. Benar. Masa sih enggak? Benar. Baru diajaknya kemarin. Jadi baru jadi soalnya. Mungkin 2 bulan yang lalu. Jadi kalau mau booking gitu ya? schedule Rino dari 2 bulan yang lalu. Enggak kebayang itu Melanie ya. Melanie juga ke pending tuh. Ya kan? Postpone ya. Sorry ya Mel. Tapi ya gitu sih, planning is important lah. Oke, terus sekarang kayak kesibukannya gimana sekarang? Apa aja sih yang dikerjain? Apa aja? Sekarang tuh gue ada beberapa usaha. Pertama itu coffee shop, namanya Kopi 5 Detik. Itu nggak jauh dari sini di Panglima Polim. Ada beberapa spot sih, ada beberapa outlet di Panglima Polim, ada Kalimalang ada, Tebet ada, Bintaro ada, beberapa lainnya gitu. Itu Kopi 5 Detik, itu coffee shop. Nah, satu lagi itu ada usaha beras gitu. Nah, itu gue baru mulai, belum lama sih, mungkin setahun yang lalu lah gitu. Jadi memang mau mencari usaha yang sustainable gitu. Kalau jualan beras kan bukan harusnya sih, jualan beras itu pasti ada aja yang beli kan. Karena di Indonesia kita tahu lah gitu, yang pemakan nasi itu kan banyak gitu, dan karena jualannya juga ke restoran dan hotel, ya mereka sekarang semenjak udah nggak pandemi, mereka juga demandnya kan banyak, mereka udah jualan normal tuh, dan kebutuhan akan nasi selalu ada aja. Jadi emang mencari bisnis yang sustainable gitu, kayak mungkin 20 tahun 30 tahun harusnya orang masih makan beras sih. Walaupun beras sekarang udah beda-beda ya, udah ada shirataki, yang baru tuh yang apa yang tinggal diseduh tuh Fukumi ya, there you go, itu dari porangnya gitu. Jadi udah walaupun beda-beda tapi tahu loh. Iya. Itu kan lokal. Iya, lihat story-nya Rino makanya, ya kan? Bukan reviewer ya? Reviewer. Foodie ya. Stalker. Stalkernya Rino Sudarjo. Aduh, Sultan beras. Sultan beras. Benar. Ya 2 itu sama ya, kadang kalau jadi influencer ya, kalau ada brand yang mau kerja sama gitu, ya of course gitu. Kalau selama semuanya oke, ya maksudnya sesuatu yang bisa gue lakuin, brandnya juga bagus, bisa kasih value ke orang,
budgetnya juga bagus. Bayarnya nggak lama itu juga penting ya. Bayarnya lama, aduh, taruh dulu deh kayaknya. Penting loh cash flow sekarang itu soalnya kalau nggak, aduh ya kan banyak cicilan juga nih. Untuk semua yang mau booking Rino, hubungi saya. Eric Limans ya. Instagramnya Eric Limans. Langsung promosi ya. Langsung promosi. Sekarang saya manajernya. Ya. Tapi kalau saya yang diminta juga nggak apa-apa juga. Iya dong. Ya kan. Paket. Kita. Oke deh, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Seru ngobrol-ngobrolnya. Sukses selalu. Next time bisa diundang lagi. Oh iya dong. Gitu. Next time kita akan ngobrolin tentang entrepreneurship-nya. Ya kan, gimana cara build the business, ya kan. Terus kayak challenge-nya apa, pokoknya banyak banget yang akan kita omongin sama Rino. Mungkin Rino juga jadi hostnya kali ya. Bisa. Gantiin salah satu kalau lagi nggak bisa. Wow, gitu. Satu banget tuh. Baiklah, thank you so much. Thank you Rino, sukses selalu. Thank you. Nah, buat Paradigm People, thank you so much for watching and listening. Kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada feedback, very welcome to DM us. Ada di social media, ada banyak nih, ada di Instagram, di Facebook, di LinkedIn, di YouTube, dan di TikTok. Dan kita ketemu lagi in next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future.